selanjutnya adalah apakah keterlambatan dalam proses bicara maupun masalah dalam memahami bahasa itu berhubungan dengan kemampuan anak dalam membaca maupun menulis. Mungkin Bu Rifa juga bisa sharing kepada sahabat kancil. Siap. Nah, biasanya orang tua kadang melupakan bahwa ada proses yang namanya bunyi dengar, membedakan bunyi dengar gitu. Jadi taunya baca ABC, dipaksa A ini B ini C gitu, lalu ke arah kata, ke arah kalimat. Padahal ada yang namanya proses membedakan bunyi. Jadi bagi kita yang tidak ada masalah atau tidak ada gangguan membedakan antara A dan M atau G dan D nggak ada masalah, tapi buat anak-anak tertentu ada yang belum matang. Jadi memang kematangan auditory processing memang ke arah menentukan ke arah kemampuan membaca dan menulis pada titik tertentu. Baik. Nah, ini artinya kemampuan baca kembali lagi sahabat kancil bahwa bukan hanya sebatas mengenal huruf, mengenal kata, mengenal kalimat, tapi juga ternyata ada kemampuan dasar yaitu membedakan bunyi dan proses mendengar. Yang mana ini kalau ada masalah ternyata nantinya akan berdampak pada kemampuan membaca dan mendengar, seperti itu ya Bu. Iya, jadi kadang kita dipaksain tulis, ayo lengkung ke depan, lengkung ke depan. Iya, itu mudah bagi anak tertentu. Tapi bagi anak yang mengalami gangguan visual, gangguan auditori itu butuh sesuatu. Gitu. Jadi arahnya kita mulai antisipasi nih ketika mengajarin itu dan tidak tercapai. Orang tua waspada, kita harus kemana nih? Oke, jadi orang tua pun juga harus mengobservasi terlebih dahulu kemampuan dasar anak dalam memproses bunyi, dalam memproses bentuk, baru nanti bisa ke langkah berikutnya yaitu proses baca dan tulis. Lalu Bu, kalau tadi ternyata orang tua sudah mengobservasi lalu melihat tanda-tanda bahwa anaknya mungkin mengalami karakteristik atau tanda-tanda keterlambatan bicara atau tidak kurang untuk memahami bahasa, lalu apa yang sebaiknya orang tua lakukan ya Bu? Satu, orang tua memang sudah mulai aware pada kemampuan anakku apa sih, kekurangan anakku apa dibanding dengan teman sebaya ataupun seusianya. Kalau dia anak udah sekolah, mungkin koordinasi dengan sekolah. Apakah dia memang sama dengan teman-temannya atau memang ada yang seperti ini gitu. Kalau memang lihat ada sesuatu ya memang mau tidak mau pergi ke tumbuh kembang, boleh ke kancil nih ya. Sahabat kancil ya, konsulkan karena ada ahli-ahli terkait ya, misalnya psikolog, remedial ataupun terapi bicara, terapi ya, ataupun terapi okupasi kalau memang ada sesuatu di lini mana nih yang kena gitu. Jadi sedini mungkin sih, tidak harus bahwa datang ke sebuah klinik itu berarti anakku bermasalah, tapi ya bagikan kita sudah bisa bahasa Inggris nih, tapi apa salahnya kita tes TOEFL. Jadi siapa tahu TOEFL kita bisa 500, ternyata kita masih 300 sehingga bisa dioptimalkan. Jadi ke tempat tumbuh kembang atau lembaga terapi itu juga untuk melihat dan membantu anak untuk lebih optimal sebenarnya ya Bu. Kira-kira Bu, ada lagi nggak yang bisa orang tua lakukan ketika anak mulai menunjukkan tanda-tanda kesulitan dalam memahami bahasa ataupun mengalami keterlambatan bicara? Mungkin juga ahli medis kita libatkan ya. Kalau misalnya apakah ada gangguan dengan pendengaran, jadi mungkin prosesnya baik-baik aja tapi memang ini ada gangguan di pendengaran. Karena ada beberapa orang tua yang anakku dengar kok suara mobil papanya atau drum ini karena itu desibel tinggi gitu. Jadi mungkin suara kita dia tidak terdengar. Jadi mungkin perlu ahli terkait untuk THT dan tim untuk menentukan atau minimal punya pemeriksaan ya, apakah ada dengan telinganya perlu alat bantu dengarkah gitu. Tapi kalau memang tidak ada berarti memang prosesnya. Tapi kalau ternyata ada, deteksi sedini mungkin itu membantu kami dalam proses memberikan pengajaran. Jadi agak pendekatannya agak berbeda kalau memang ada sesuatu dengan pendengarannya walaupun dengan alat bantu dengar. Baik, jadi ini keterlibatan multidisiplin ya Bu, artinya psikolognya juga perlu melakukan
penilaian atau assessment, lalu terapis wicara juga dilibatkan, dan ada juga mungkin dokter untuk mengevaluasi apakah memang ada hal-hal yang bersifat medis atau organik yang mempengaruhi hal tersebut. Yang bersifat medis itu yang bersifat organik yang mungkin melibatkan psikolog, mungkin ada juga yang memang takut situasi, jadi ada stuttering atau gagap mempengaruhi ke arah baca, karena dia takut situasi, takut kata itu ada. Jadi kegagapan tidak hanya yang gitu, enggak ya. Ada yang memang fluent, tapi memang takut kata tertentu ada. Jadi itu kita biasanya bergandengan tangan dengan psikolog dan dokter seperti itu. Kalau dari orang tua di rumah Bu, dalam penerapan atau stimulasi sehari-hari, ada nggak yang bisa dilakukan juga Bu untuk mendukung anak yang mungkin memang sudah kelihatan nih ada masalah dalam proses bicaranya? Kalau sudah mendapatkan treatment atau terapi, ya mungkin menjalankan program yang ada, tidak hanya mengandalkan si terapis gitu. Jadi orang tua PR-nya apa tuh? Orang tua wajib nanya. Jadi tidak bisa kalau di klinik kancil itu juga sudah ke arah PR-nya mana, apa yang harus dilakukan. Jadi tidak boleh pintunya ditutup, nggak boleh lihat gitu ya, nggak. Jadi tetap memang ada beberapa yang memang steril dari orang tua, tapi memang kita akan bilang bahwa ini PR-nya, ini yang harus dikerjakan. Mungkin tidak sama persis yang dilakukan di tempat terapi sama di rumah. Mungkin kalau di tempat terapi kita menggunakan miniatur ataupun nyamain huruf dengan puzzle gitu ya. Tapi kalau di luar mungkin baca yang sering dilihat, nama-nama yang sering dilihat bacanya apa, misalnya sabun dia bacanya apa, ya baca global aja kayak hafalan. Itu kalau untuk mendukung baca tulisnya gitu, yang menyenangkan, tidak harus duduk manis kayak terapis sambil gitu ya. Iya, sambil gitu bermain ya, Bu. Iya. Iya, jadi ternyata selain di tempat terapi, di rumah ini juga bisa didukung dengan adanya home program. Dan pasti kalau di rumah itu kan juga prosesnya terlihat oleh orang tua, dan jangan lupa untuk memberikan apresiasi juga pastinya kepada anak ya Bu. Dan tidak harus duduk manis, oh iya saya harus membuat tempat seperti tempat terapi, enggak. Jadi di mana aja bisa. Misalnya kalau melatih preposisi ya sambil jalan aja di kamar di itu, atau konsep 1, 2 karena hubungannya setengah menghitung, ambilin permen 2 dong, permennya 1 gitu. Jadi konsepnya nanti guru mungkin angkanya, jadi kita balance gitu bisa. Kalau yang saya tangkap nih dari apa yang Bu Rifa jelaskan, artinya untuk memberikan stimulasi itu orang tua nggak perlu waktu khusus spesifik ya Bu, tapi sebenarnya bisa dilakukan dalam konteks atau setting apapun dan dimanapun seperti itu ya.